Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Mau nabung, kakek ini malah diusir. Keesokan harinya, karyawan bank terima balasan begini. Istilah "jangan menilai buku hanya dari luarnya saja" mungkin sudah sering kita dengar, dan kenyataannya, istilah itu ternyata masih seringkali terjadi di era zaman sekarang. Lantaran kesenjangan sosial, kadangkala kaum miskin seringkali dipandang rendah oleh kaum kaya, seperti yang dialami seorang kakek pengemis dalam kisah berikut. Diceritakan, suatu ketika seorang pengemis tua datang ke sebuah bank untuk menabung. Ia kemudian dilayani oleh seorang pegawai bank yang bekerja di bagian informasi yang bernama Benny, nama samaran. Sebagai pegawai baru, Benny yang melihat pengemis itu membawa satu kantong berisi banyak uang. Akhirnya, ia pun membantu mengantar kakek itu ke petugas teller bank. "Permisi, kakek ini mau menabung. Semua uangnya ditaruh di atas meja sini ya. Minta tolong dihitungkan dan bikinin rekening bank untuknya," kata Benny kepada salah satu petugas teller bank. Melihat penampilannya sang kakek pengemis yang lusuh ditambah semua uangnya kotor dan jelek, petugas teller itu berkata, "Kenapa semua uangnya jelek begini? Ini hasil ia mengemis di pinggir jalan ya? Banyak lagi uangnya. Kalau saya rapikan dan hitung satu-satu, kasihan tamu yang lain akan menunggu lama. Bawa dia ke konter lainnya saja," ucap petugas teller bank tersebut. Lantaran mereka tidak enak hati, Benny pun mengantarkan sang kakek ke konter lainnya. Dan hasilnya sama saja, tidak ada petugas teller bank yang mau menerima uang kakek tersebut. Mereka merasa karena kakek adalah seorang pengemis dan uang yang ia dapat itu kotor dan menjijikan. Melihat perilaku tidak sopan yang diberikan oleh petugas teller bank terhadap kakek tua tersebut, Benny pun berinisiatif untuk membantu sang kakek merapikan dan menghitung uangnya satu-satu. "Kakek teruslah menabung, karena jika kau rajin menabung, uangmu akan berbunga berkali-kali lipat," kata Benny kepada sang kakek. Melihat perilaku Benny yang bodoh, salah seorang petugas teller kemudian berkata, "Ngapain sih Benny capek-capek bantuin kakak yang miskin itu? Kurang kerjaan saja. Mendingan urus tamu yang lebih kaya. Siapa tahu dapat tips." Referensi pihak ketiga. Sampai keesokan harinya, semua pegawai kemudian dipanggil dan dikumpulkan oleh sang direktur bank. Pagi itu, direktur sudah memasang muka marah dan membuat suasana rapat pagi itu dingin dan deg-degan. "Selamat pagi semua. Saya sudah berkali-kali mengingatkan kalian untuk menjaga perilaku baik kepada semua customer kita, tanpa memandang bulu. Apa kira saat saya tidak ada di kantor, saya tidak bisa melihat sikap kalian saat bekerja?" ucap sang direktur. "Benny, saya akan naikkan jabatan dan gaji kamu menggantikan teman-teman di bagian teller. Dan untuk teman-teman di bagian teller, sebelum sore, cepat bereskan barang-barang kalian, karena hari ini adalah hari terakhir kalian kerja," lanjut direktur bank. Mendengar perkataan sang direktur, semua karyawan teller pun kaget dan menyesal. Tak disangka, ternyata selama mereka bekerja, sang direktur melihat performa mereka bekerja lewat CCTV.
Sang direktur juga melihat kejadian bagaimana sang pengemis itu diusir dari satu konter ke konter lainnya. Itu semua membuat sang direktur marah dan kecewa dengan para teller bank. Sahabat, kisah di atas mengingatkan kita bahwa jangan pernah beda-bedakan seseorang hanya karena melihat status ekonomi dan penampilannya. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi, yang kuat membantu yang lemah, dan yang kaya menolong yang miskin. Harta yang kita miliki hanyalah titipan, karena di mata Tuhan kita semua sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.